Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih. Dan mungkin ada yang lagi sakit, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya mendapat handphone Advan dengan tipe G5 Mbak ya. Yang mana di sini kerusakannya yaitu di konektor cas, yang mana beliau juga sudah sudah merasa putus asa karena sudah sebelum kemarin itu beliau sudah mendatangi 4 tempat servis handphone, yang mana keempatnya itu mungkin untuk teman-teman servis yang mungkin melihat ini ya, minta maaf saya bukannya mungkin beliau itu sudah mencarikan konektor ini, tapi ini termasuk tipe handphone bisa dibilang baru Mbak ya, memang setengah mati. Seperti yang saya bilang, untuk di daerah sini ini apabila ada handphone baru begitu, kadang untuk spare partnya itu susah. Jadi di cancel, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, kita tes bongkar dulu ya. Kayaknya di sini bukan cuma konektor cas Mbak, mudah-mudahan tidak disambar untuk IC casnya Mbak ya, karena di situ semrawut kabelnya. Yang jelas short juga. Mungkin saya lihat itu Mbak, sudah pernah dibuka ya, segelnya sudah terbuka, mungkin sempat dicarikan alat tapi tidak ada ya, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, kita bongkar terlebih dahulu. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan. Dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, kita lanjut. Di sini kita buka terlebih dahulu ya. Saya melihat di sini ada yang enggak beres, yaitu di buzzer. Di buzzer itu terlepas Mbak, kira-kira seperti itu. Nanti coba dibenahi kalau bisa ya. Mungkin yang bongkar pertama itu kurang berhati-hati. Oke, kita lanjut Mbak ya. Ini video sedikit saya percepat Mbak ya, untuk mengurangi durasi. Bisa dilihat seperti itu Mbak untuk konektornya ya. Dia tipe C ya untuk konektor casnya, pantas tidak ada. Memang untuk di sini susah Mbak ya, untuk barang-barang yang mungkin baru atau bisa dibilang langka. Jadi untuk spare partnya pun susah, mungkin harus pesan online. Dan untuk konektor cas kalau pesan online mungkin ndak masuk ya dengan ongkosnya, belum waktunya lagi, yang jelas lama. Oke Mbak, kita lepas dahulu untuk konektornya ya. Di sini bisa diperhatikan ya buat sahabat dan Mbak semua mungkin mau mengerjakan handphone tipe ini dalam pergantian konektor cas, mungkin perlu berhati-hati karena konektor casnya itu sangat berdekatan dengan soket kamera.
yang mana soket ini mudah leleh, jadi kita harus tutup terlebih dahulu Mbak ya sebelum melepas. Dan perlu diingat untuk konektor cas tipe C ini yaitu banyak sekali soketnya. Untuk jalurnya itu banyak sekali, karena dia untuk negatif itu ada 4 jalur, positif juga 4 jalur, tapi menyatu Mbak ya, berdekatan, kira-kira seperti itu Mbak. Kita buka terlebih dahulu Mbak. Ini sangat keras, ini sangat keras sekali. Kebetulan alat saya yang kita bikin kemarin itu untuk konektor cas biasa Mbak ya, tidak support yang model begini ya. Ini handphone Mbak, sempat saya ukur tadi, ini korslet di bagian konektor cas itu korslet, tapi kok menyala ya, itu tidak, agak aneh. Saya ukur itu korslet tapi handphone menyala Mbak. Korslet tapi menyala, dan beliau katanya sempat mengganti baterai begitu. Di sini saya coba blower, tidak mau tercabut Mbak ya, jadi saya tambahi timah agak sedikit banyak supaya mudah terlepas ya untuk pancingan, karena takut kalau saya paksakan nanti mesin merembet panasnya merembet kemana-mana, yang mana bisa merusak komponen-komponen yang lain Mbak. Jadi di sini saya tambahkan timah agak sedikit banyak. Saya pakai alat cabut yang tipe biasa, alhamdulillah bisa sudah terlepas Mbak ya. Yang jadi masalah begini Mbak, untuk mengakalinya bagaimana? Ini coba kita bersihkan terlebih dahulu. Mohon maaf video sedikit saya percepat Mbak ya. Untuk mengurangi durasi kita bersihkan dahulu Mbak. Itu bisa kita lihat Mbak. Bisa kita lihat mungkin di itu jalur sirip-siripnya itu ada banyak sekali di bagian pinggir 2. Nanti mungkin ada, kalau ada yang bingung ya, di bagian pinggir itu ada 2 jalur itu negatif, sebelah kiri, baik sebelah kiri sebelah kanan itu negatif semua. 2 jalur di sebelah kiri dan 2 jalur di sebelah kanan itu negatif. Terus setelahnya ada 2 jalur lagi, dan setelah 2 jalur tadi itu ada 2 jalur lagi sebelah kiri dan 2 jalur sebelah kanan itu posisi positifnya Mbak. Tapi di sini saya tidak mau perhatikannya di situ. Bisa dilihat Mbak, itu ada dioda. Yang jelas sebelum melarikan ke dioda ya, jadi nanti saya akan langsung jumper pakai kabel ke dioda itu Mbak, untuk supaya menghindari dari short karena terlalu banyak Mbak. Jadi nanti untuk jalur data ini saya tidak solderin Mbak ya, karena konektor yang sama seperti itu tidak ada. Jadi kita mengakalinya karena kasihan beliau itu. Ini handphone juga sudah ganti baterai, katanya beliau sudah pernah habis ganti baterai tapi konektornya rusak begitu loh. Jadi kasihan beliau, jadi saya coba usahakan bagaimana caranya supaya handphone ini bisa dipakai. Di sini saya memakai konektor casnya Samsung Mbak ya, konektor casnya Samsung yang mana agak sedikit melebar dan cenderung agak sedikit lebih tahan atau kuat Mbak ya, karena untuk bahannya itu beda ya Mbak ya, sedikit beda, kayak semacam besi putih begitu Mbak, kayak semacam besi putih, yang mana untuk konektor tipe-tipe begini, yang model-model begini, yang bukan besi putih Mbak, tapi bagaimana ya, dia cenderung lebih kuat. Jadi saya pasang yang seperti itu. Bisa dilihat Mbak itu Mbak, ada 2 jalur ground, yang tengah setelah ground 2 jalur di pinggir-pinggir itu
positif mbah, dan bagian tengahnya itu jalur data. Karena tipe C kan bolak-balik mbak ya, untuk tipe C itu bolak-balik bisa ngecas mbak ya. Berhubung tidak ada ya terpaksa saya pasangkan yang model biasa ini, tapi insya Allah kuat mbak, karena ini dari bahannya juga bukan kaleng-kaleng. Kira-kira seperti itu, kita akali. Dan untuk jalurnya, untuk shotnya itu tadi setelah saya cek, rupanya di konektor mbak ya, di konektor. Setelah saya lepas konektornya shot hilang, berarti memang konslet dari konektor. Tadi sempat saya cek di kapasitor itu bolak-balik ketemu mbak ya jalurnya ya, berarti short. Tapi anehnya handphone kok masih menyala ya, kadang-kadang seperti itu mbak ya. Tapi setelah saya angkat konektornya tidak short. Seperti berikut mbak. Untuk jalur ground saya ikutkan body konektor. Untuk jalur ground saya satukan, saya ikutkan ke body konektor. Sementara yang positif saya berikan kawat jumper atau kabel jumper, yang mana nanti akan saya solder ke dioda. Ini trik anu mbak ya, ini trik agak sedikit ekstrim karena mau diapakan saya juga bingung. Beliau pun juga sudah saya dengar tadi kayak semacam putus asa ya, sudah mendatangi 4 tempat tapi tidak ada ya, karena bukan cuma 4 tempat itu saja, bahkan kalau di sini pun tidak ada begitu loh. Agak susah untuk nyari ini, itu agak susah, mungkin harus pesan online, dan untuk ongkosnya pun mungkin tidak sesuai untuk ongkos pesan online ya, dan waktunya pun lama. Ini saya kira-kira saya pasang seperti itu mbah. Ini untuk mungkin ke depan kalau sudah beredar untuk konektor casnya bisa diganti dengan yang sama persis mbak ya. Jadi ini saya pasangkan konektor cas tipe biasa. Dan untuk jalur ground seperti yang saya bilang tadi mbak ya, jalur ground saya satukan ke body, saya solder supaya tambah maknyos untuk pegangannya. Sementara yang jalur positif saya solder seperti berikut mbak ya. Saya solder ke dioda, ke positif dioda. Oke mbak, sudah kita solder, kita sudah pasang konektornya, kita tes posisi telanjang sebelum dipasang ya. Untuk pemasangan nanti saya percepat mbak ya, untuk mengurangi durasi. Kita cek posisi telanjang dulu. Untuk posisi begini kadang-kadang ada yang di atas 4 volt, ada yang naik turun, ada yang di bawah 4 volt mbak ya, tidak tentu, beda-beda ya. Intinya untuk kalau ke sana minimal di atas 3 itu masuk. Terus kita cek juga di bagian yang keluar dari konektor cas, pastikan di atas 5 volt, itu 5,2 mbak ya, berarti sip. Oke mbak, kita pasang, kita skip ya untuk video pemasangannya. Terus untuk mbak-mbak semua, untuk video ini mudah-mudahan bermanfaat guys. Buat sahabat yang barangkali mungkin ke depan mau mengakali konektor, karena kita kadang-kadang ya harus sedikit ekstrim ya apabila di saat kurang spare part. Kita coba tes mbak cas posisi anu. Oke mbak, masuk mbak ya untuk casnya. Kayaknya sampai di sini dulu ya mbak videonya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Buat sahabat dan mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah mbak. Akhir kata akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. Oke mbak, dites posisi wis dipasang, casingnya dipasang, casingnya dites, sip, mlebu mbak ya, sip mbak, nota.